Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Malam. Di pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga, eh, dengan materi hobi yang dibayar. Mungkin langsung aja ke pembicara pertama, itu Gabriel, dengan tema bermain game. Apa sudah siap, Gabriel? Sudah. eh, Izin share screen, mungkin hostnya bisa dikasih ke saya. Iya. Baik, terima kasih. Izinkan saya men-share screen. Untuk teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Eh, Selamat malam semuanya. Nama saya Gabriel Karanta dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan hobi yang dibayar, yaitu hobi bermain game. Game. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing, suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi yang rasional. Yang kedua itu jenis-jenis game. Jenis-jenis game ialah ada arcade game, PC games, console games, handles game, dan mobile games. Pertama, arcade games. Arcade game itu disebut eh, Indong di Indonesia. Biasanya berada di daerah atau tempat khusus dan memiliki box atau mesin yang memang khusus didesain untuk jenis video games tertentu dan tidak jarang bahkan memiliki fitur yang dapat membuat pemainnya lebih merasa masuk dan menikmati seperti pistol, kursi khusus, sensor gerakan, sensor injakan, dan setir mobil. Yang kedua, PC games. PC game itu ialah video game yang dimainkan menggunakan personal komputer. Yang ketiga, console games. Console game itu game yang dimainkan menggunakan konsol tertentu seperti PlayStation 2, 3, Xbox 360, dan Nintendo Wii. Handheld games, yaitu dimainkan di konsol khusus video game yang dapat dibawa kemana-mana. Contohnya Nintendo DS dan Sony PSP. Dan yang kelima yaitu mobile games yang dapat dimainkan atau khusus untuk mobile phone atau PDA. Selanjutnya jenis-jenis game. Jenis ini kayaknya saya mohon maaf salah. Ini ialah genre game. Yang genre yang pertama itu action shooting atau tembak menembak. Permainan pada genre ini menunjukkan aksi yang cukup memiliki konten kekerasan tinggi, di mana terdapat aksi tembak menembak, memukul, bisa juga tus-tusan, tergantung cerita dan tokoh di dalamnya. Pada permainan jenis ini, pemain memerlukan kecepatan dalam refleks serta koordinasi yang baik dalam memainkannya. Contoh gamenya sendiri ada Point Blank, Counter Strike, dan Crysis. Selanjutnya fighting atau pertarungan. Ada yang mengelompokkan permainan genre fighting di bagian aksi, namun penulis berpendapat beda. Permainan ini memang memerlukan kecepatan refleks dan koordinasi mata dan tangan. Tetapi, inti dari permainan ini adalah penguasaan pada jurus atau special action. Hafal caranya dan lancar mengeksekusinya. Pengenalan karakter, tujuh, dan timing sangatlah penting. Combo pun dapat menjadi cara untuk mengalahkan lawan secepat mungkin. Selanjutnya, adventure atau petualangan. Permainan genre ini merupakan permainan yang melakukan penjelajahan seperti memanjat, menelusuri hutan, meloncat tebing yang terpisah jurang, berayun dari pohon ke pohon lainnya, bergulat melawan tanaman ataupun hewan liar demi mencari clue atau petunjuk menuju rintangan berikutnya. Adapun yang bertualang di antara jalan-jalan perkotaan, sekedar mencari tongkat kayu ataupun sabuk untuk membuat alat untuk misi berikutnya. Itulah beberapa dari banyak hal yang karakter pemain yang harus dilakukan dan lalui dalam permainan jenis ini. Yang itu selanjutnya, strategi. Video game strategi biasanya memberikan pemain atas kendali tidak hanya satu orang, tapi minimal sekelompok orang dengan berbagai jenis tipe, kemampuan, sampai kendaraan.
bahkan hingga pembangunan berbagai bangunan, pabrik, dan pusat pelatihan tempur, tergantung tema ceritanya. Kebanyakan game strategi adalah game perang. Selanjutnya, game olahraga atau sport game. Game ini merupakan adaptasi dari kehidupan nyata. Pemain game jenis sport ini membutuhkan kelincahan dan juga strategi dalam memainkannya. Game ini berupa kompetisi antara dua pemain atau lebih, di mana pemain dapat melakukan secara individual atau tim. Contoh game ini adalah seperti yang ada gambar di samping, itu game sepak bola. Yang selanjutnya itu puzzle teka-teki. Permainan di sini sesuai dengan namanya mengenai pemecahan teka-teki. Baik itu menyusun balok, menyamakan warna, menyamakan bentuk, memecahkan perhitungan matematika, menggeser, menarik, dan mendorong kotak ke tempat yang seharusnya. Sering pula, permainan jenis ini merupakan unsur dalam permainan genre petualangan maupun edukasi. Yang selanjutnya cara menghasilkan uang dengan bermain game. Yang pertama itu live streaming. Live streaming ini misalnya kita live dengan bermain game mungkin dalam di media sosial seperti YouTube, Facebook, ataupun TikTok. Yang kedua itu membuat video review. Video review ini seperti kayak kita membuat konten tentang game tersebut. Bisa jadi tutorial bermain game atau yang lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menjadi game tester atau QA tester. QA tester ini adalah orang-orang yang dibayar untuk memainkan sebuah game. Mereka bertanggung jawab untuk menemukan bug dan menjaga kualitas sebuah game agar usernya dapat memperoleh pengalaman bermain terbaik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada istri. Oke, baik. Terima kasih, Gabriel. Yang dengan tema bermain game. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kakak-kakak semua? Ya, Kak Agnes, silahkan. Gabriel suka main game ya? Sehari berapa kali main? Itu aja sih pertanyaannya. Agak sepele biasanya kan? Kedengaran nggak ya suaraku tadi? Kedengaran. Gitu aja sih. Hey guys. It's messy sama bombet. Tuh holo. Nis, bisa saya screen nggak nih? Bisa diulang tadi, Ping? Kak Agnes. Oh, sorry. Sehari berapa kali main game? Untuk saya sendiri mungkin sekitar 2-3 kali. Nggak bisa saya screen. Gak apa aja. Kan game juga ngasilin uang ya. Bagus kok. Kan Gabriel, kamu suka main game apa? Mobile Legends, Kak. Pernah coba FF nggak? Atau mantan dari player FF nih? Udah berhenti main Free Fire. Ini nggak sih juga sempat booming sama ini, apa namanya, nama game yang PUBG itu nggak sih? Ya ada PUBG Mobile, Kak. Saya juga ada mainnya, tapi sekarang mungkin sudah enggak, Kak. Sama itu, kenapa ya PUBG itu kayak namanya tenggelam gitu, sedangkan ML tuh sekarang kayak banyak banget yang main gitu. Kemungkinan dari masalah gerak size game tersebut, Kak. Mungkin kalau PUBG itu memerlukan device yang sangat mumpuni lah. Dan kalau Mobile Legends itu karena lebih standar untuk device-device sekarang, jadi mungkin lebih banyak yang bermain dan mungkin lebih mudah. Sama kan kalau dilihat dari kualitas grafiknya sendiri ya, saya nggak pernah main, cuman kayak pernah coba buka game tersebut, grafiknya PUBG itu lebih bagus tahu dari si apa namanya ML kalau nggak salah. Ya kan? Bener apa enggak? Memang kalau dari segi grafika PUBG memang lebih unggul nggak daripada Mobile Legends. Kayak real banget gitu kan? Nah, iya.
untuk PUBG. Makanya gamenya sendiri size-nya besar. Iya. Kalau dari kamu sendiri nyari cuan gamenya itu gimana? Kamu jadi konten kreator gitu kah? Konten kreator game gitu? Apa gimana? Atau jadi ya Untuk kenapa? sekarang mungkin Masih player aja gitu. saya jadi konten kreator Kak, mungkin di TikTok. Cuma ya masih memang eh, pemula gitu ya, masih sepi gitu konten-kontennya. Tapi pasti sering-sering upload, coba tahu rame. Iya, bener sih. Mungkin itu aja sih dari saya, Isti. Baik, mungkin dari Kak Halimah tadi. Angkat tangan. Oke, terima kasih Isti. Jadi untuk pertanyaan kepada Gabriel nih, tadi ada slide yang membahas soal game tester gitu ya. Game tester nggak sih kalau nggak salah? Nah, oke, jadi game tester itu Iya Kak. kayak itu nggak sih, kayak joki games gitu? Atau beda gitu? Itu aja sih, terima kasih. Ingin menjawab Kak, game tester sama joki itu beda Kak. Kalau joki itu kan kayak orang yang sudah memang jago gitu memainkan game tersebut. Dan game tester Hilang ya suaranya? Sepertinya terkendala jaringan ini. Loh, keluar. Baik, mungkin kita tunggu aja kali ya sebentar soalnya ini Oke. belum selesai juga dijawab sama Gabrielnya. Mungkin sambil nunggu Gabriel, Isti, kamu main ML juga nggak? Kamu ke unmute itu. Main tapi jarang bang. Sudah lama sih. Udah lama juga nggak main. Kamu tahu ML dari mana sih? Dari teman? Iya, teman. Kalau Pasha gimana, main game ML juga nggak? Soalnya aku cuma bisa ngomong tentang ML. Soalnya kan ML ini banyak banget yang main gitu. Gimana Pasha? Kamu main ML juga nggak? Main Kak. Itu kalau di ML kan itu ada rank-ranknya gitu nggak sih? Iya. Rank paling tinggi itu apa? Kalau nggak salah Mythic Glory kalau nggak salah Kak. Mythical Glory. Mythic. Oh Glory. Oh. Kalau kalian udah di level mana nih? Masih GM. Itu level paling bawah atau tengah atau gimana tuh? Masih di Epic Kak. Bawah. Itu level bawah ya? Lumayan tengah, lumayan bawah. Paling bawah atau tengah-tengah? Tengah, bawah dikit. Di tengah. Bisa loh memang cari uang dari game kan. Ada kayak kompetisi-kompetisi gitu nggak sih? Kemarin baca siapa ya punya Medan itu game juga nggak sih? Tapi itu udah masuk apa ya? Kurang tahu. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Nah ya e-sport itu kayak itu juga nggak sih, ML juga atau gimana? Nggak tahu juga sih. Masih jajarannya? Oh, Gabriel. Sampai mana tadi Kak jelaskannya? Ya, udah lanjut aja. Lanjut. Tentang ya tadi. Perbedaan Mungkin game Halimah tester kalau sama mau di ini di tester sama joki.
Ya. Saya selalu jadi sangat sangat baik sekali ya. Ya, Gabriel gimana? Masih nge-lag. Ya bentar. Tes halo. Adakah suara saya nih? Iya, udah. Oke, udah jelas. Suara saya. Oke. Sulit saya dari HP, mungkin laptop apa namanya? Kayaknya Zoom di laptop saya lagi error. Mungkin saya lanjut untuk berbeda apakah sama PKA tester sama apa namanya? Ke joki game itu berbeda Kak. KA tester tuh khusus untuk mencoba game yang mau rilis Kak. Semisal kayak kemarin itu Valorant Mobile yang dari aslinya itu game PC. Mungkin itu tugasnya KA tester Kak. Untuk jadi menemukan bug dari game tersebut atau mungkin ada yang error, itu Kak. Untuk tugasnya KA tester Kak. Oke, terima kasih Gabriel atas jawabannya. Oke, sama-sama Kak. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada, mungkin lanjut ke speaker selanjutnya, yaitu Kak Halimah dengan tema menjahit. Apa sudah siap, Kak Halimah? Isti mungkin bisa dilempar kepada peserta yang lain dulu. Aku masih nyari filenya soalnya. Oke. Kalau gitu ke Kak Rasmi dengan tema fotografer. Mungkin sudah siap? Oke, siap. Ini saya udah jadi host. Silahkan. Bentar. Siapa tadi hostnya? Oke, terima kasih Isti. Saya izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Jadi seperti biasa kita melakukan storytelling ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita itu temanya tentang hobi ya. Entah itu hobinya mau dibayar atau enggak, yang jelas intinya tentang hobi. Jadi di sini saya mengambil tentang fotografer, di mana saya memang sangat menyukai yang namanya fotografer, walaupun saya tidak begitu bagus jika mengambil gambar atau foto gitu. Jadi kan fotografer itu adalah orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subjek gambar dengan kamera maupun peralatan fotografi lainnya. Hobi yang dibayar. Jadi punya hobi fotografer akan membuat kita menghasilkan uang dan sebagai bentuk penyaluran bakat. Menjalankan pekerjaan dengan nyaman dan dengan perasaan senang. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang menghasilkan cuan dan itu juga sebagai hobi kita itu akan merasa senang dan nyaman ketika menjalankan pekerjaan tersebut. Baik, masuk ke bagian pendahuluan. Fotografer adalah seseorang yang kerap dikaitkan dengan kemampuan menangkap momen atau hasil gambar yang berkualitas. Seseorang yang memiliki keahlian dalam memadukan proporsi dalam gambar juga kerap disebut ahli fotografi. Seorang fotografer tidak hanya dituntut untuk memahami angle,
pemotretan yang proporsional. Namun ada beberapa skill lain yang turut dibutuhkan untuk menjadi fotografer handal. Peran fotografer. Jadi perlu kita ketahui bahwa bidang profesi fotografer itu cukup luas ya teman-teman, tidak hanya di bidang traveling yang umum kita jumpai. Fotografer adalah profesi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola hasil gambar yang gambar visual hingga mendapatkan kualitas yang diharapkan. Salah satu jenis bidang fotografer adalah fotografer komersial yang bertugas mengambil gambar yang digunakan dalam buku, iklan, dan katalog. Jurnalis foto juga dikenal sebagai fotografer berita, bertugas menangkap gambar yang biasanya digunakan untuk mengilustrasikan cerita di siaran berita televisi, di surat kabar ataupun majalah. Di sini kita masuk di sebentar. Kita masuk ini di bagian peran fotografer ya. Jadi ada banyak poin di sini peran fotografer. Yang pertama itu memotret dan mengedit konten visual untuk berbagai platform dan media sosial. Lalu selanjutnya mencetak hasil fotografi baik melalui berbagai metode untuk media cetak atau digital. Mengirimkan produk akhir ke berbagai media termasuk pelanggan internal dan eksternal. Media cetak, desainer grafis, bahkan perusahaan korporat. Melakukan penyesuaian gambar setelah pemotretan, memberikan saran serta konsultasi kepada klien mengenai teknis pemotretan, mempromosikan bisnis pada klien dan publik, dan yang terakhir adalah membeli atau meminta persediaan untuk pemotretan. Baik, saya lanjut di slide berikutnya. Di sini kita masuk di skill fotografer. Memiliki bakat mata untuk menangkap momen menakjubkan atau kemampuan untuk membuat snapshot dinamis dari momen indah adalah salah satu keterampilan fotografer. Di sini ada beberapa skill yang harus dibutuhkan oleh seorang fotografer, yaitu keterampilan artistik, keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, manajemen waktu, teliti terhadap detail, mampu bekerja tim ataupun mandiri. Saya lanjut. Fotografer handal. Di sini ada 3 poin ya. Sebenarnya ini enggak 3 poin, ada banyak, cuman saya ambil yang sedikit aja, yang penting-pentingnya aja. Di sini ada 3 poin. Jadi untuk menjadi seorang fotografer handal, kita perlu meningkatkan kemampuan fotografi di lapangan. Semakin banyak pengalaman, maka kemungkinan besar keterampilan kita dalam memotret itu akan meningkat. Salah satunya yaitu kita harus melakukan yang namanya pelatihan. Fotografer adalah profesi yang akan selalu berkembang, artinya skill yang dibutuhkan akan selalu mengikuti perkembangan zaman untuk mengasah kemampuan kita. Jadi perlu melalui beberapa kursus dan pelatihan. Selanjutnya itu pengalaman non-formal. Jadi di pengalaman non-formal ini kita bukan hanya melalui pelatihan untuk menjadi seorang fotografer yang handal. Kita juga dapat meningkatkan keahlian fotografi melalui beberapa pengalaman dan pelatihan non formal seperti mengikuti diskusi, seminar atau webinar yang bertemakan tentang fotografer. Selanjutnya di sini tonjolkan keterampilan fotografi. Jadi kita sebagai seorang fotografer, jika kita ingin dikenal oleh seseorang, ingin foto kita itu diminati dan kita di booking lah sama orang-orang yang memang mau memakai jasa fotografer ini. Jadi kita itu harus menonjolkan keterampilan fotografi kita yang kita miliki kepada publik. Seperti itu. Baik, saya lanjut untuk ke slide berikutnya. Gaji fotografer. Jadi seorang freelancer fotografer umumnya dibayar 300.000 hingga 500.000 untuk sebuah foto pribadi dan 5 juta untuk kebutuhan acara seperti pernikahan, syukuran dan lain sebagainya. Jadi ya kalau
apa namanya, kalau teman-teman jadi fotografer freelance itu bisa mendapatkan bayaran sekitar 300.000 hingga 500. Tapi kalau apa namanya, kayak kita punya tempat pribadi sendiri untuk apa ya, untuk menjalankan bisnis fotografer, atau memang kita bekerja di tempat orang yang membutuhkan jasa fotografer, itu kemungkinan gajinya gede gitu, apalagi kayak fotografer yang di bagian berita seperti itu. Sebentar, saya lanjut lagi ya. Kesulitan terbesar jadi fotografer. Jadi banyak yang mengira pekerjaan sebagai fotografer profesional itu sangat apa namanya, sangat enak, selain bisa membuat foto setiap waktu juga bisa jalan-jalan ke lokasi eksotis. Tapi menurut beberapa survei ini sangat bertolak belakang dengan yang dibayangkan sebagian besar orang. Jadi apa namanya, kayak mungkin kita mikirnya orang yang jadi fotografer tuh enak, bisa jalan-jalan ke sana ke sini sambil cari cuan, tapi sebenarnya juga mereka tertekan, apalagi kayak deadline-nya itu mungkin kliennya berikan deadline yang cukup kayak dikit banget, sedangkan kita tuh harus ngedit lagi gitu kan teman-teman, jadi butuh waktu. Jadi kita nggak bisa apa namanya selalu berpikir bahwa menjadi seorang fotografer itu enak, bisa jalan-jalan sambil dapat cuan. Oh enggak, semuanya pekerjaan itu pasti ada enak dan enggak enaknya juga. Baik, saya lanjut di slide berikutnya. Risiko dan kendala usaha fotografer. Ini ada 3 poin. Pertama, kerja tanpa mengenal waktu istirahat. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita kerja di tempat yang membutuhkan jasa fotografer, yaitu kita bisa aja kerja tanpa mengenal waktu istirahat. Mungkin kalau pekerjaan kantor lain kayak pulang udah bisa istirahat, tapi kalau kerjaan fotografer sampai malam pun dia harus ngedit, entah itu foto ataupun di bagian exposure-nya kah, atau di bagian tata letaknya kah. Pokoknya dia terus-terusan harus membuat foto itu semenarik mungkin sehingga klien kita itu senang dengan jasa yang telah kita tawarkan. Selanjutnya, tidak punya skill untuk mengedit foto. Jadi teman-teman, kalau kita nggak punya skill untuk mengedit foto, ya nggak usah jadi fotografer, seperti itu. Selanjutnya, mahalnya peralatan fotografi. Jadi kalau saya pribadi, saya pengen banget jadi seorang fotografer, tapi karena memang peralatan fotografi itu sangat mahal ya teman-teman. Jadi saya memang lebih apa namanya, di bagian yang biasa saja gitu, kayak menggunakan HP. Karena kalau mau buat beli peralatan fotografi itu sangat-sangat mahal teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa, saya pikir step by step. Jadi semua ada langkah-langkahnya, semuanya bertahap seperti itu. Lanjut. Oke, saya sudah berada di slide terakhir. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada memang yang langsung di-record aja. Oke. Baik, mungkin saya sudah selesai ya presentasinya, memaparkan materinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rasmi atas presentasinya tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung aja. Baik, saya izin bertanya untuk Mbak Rasmi. Jadi pertanyaannya tuh simpel aja ya. Untuk Mbak Rasmi sendiri, kira-kira mulai suka dalam bidang fotografi ini sejak kapan ya? Karena untuk fotografi itu kan memerlukan momentum ya untuk mengambil sebuah gambar. Jadi kalau dipikir-pikir tuh itu lumayan sulit. Nah, jadi sejak kapan nih kira-kira Mbak Rasmi mulai suka, dan kira-kira apa sih alasannya sampai memilih fotografi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih banget Mbak Halimah udah tanya sama saya. Saya senang kalau ditanya tentang hobi yang ini, saya senang banget, parah. Jadi kalau ya benar ya, kalau kita menjadi seorang fotografer itu pokoknya butuh waktu yang sangat lama. Jadi saya sendiri itu menyukai hobi ini itu dari SMP. Dari SMP saya udah suka banget sama fotografer. Walaupun waktu zaman SMP itu saya main jepret-jepret aja, tapi saya benar-benar kayak semakin apa namanya, hari, bulan, tahun, saya mulai kayak ini nggak pas nih fotonya. Saya harus kayaknya exposure-nya kecerahan deh. Kayaknya ini
terlalu gelap deh, harus diterangin mungkin apa namanya. Terus tata letaknya juga nggak bagus, ini kebanyakan makan ruang, seharusnya kayak objeknya itu harus di tengah seperti itu, Mbak Halimah. Makasih. Oke, ya Muhammad Tara langsung. Muhammad Zahren, silahkan. Oke, jadi Kak Rasmi, dari hasil hobi fotografer ini apakah pernah menghasilkan cuan? Kalau untuk saat ini sih saya belum menghasilkan cuan dari hal tersebut, dari hobi saya ini. Tapi apa namanya, saya lebih ke bangun personal branding di Instagram biar orang-orang mungkin lebih kenal bahwa saya suka dengan fotografer. Jadi saya bangun personal branding dulu sampai orang-orang tahu saya suka dengan fotografer dan saya punya skill tersebut, seperti itu. Jadi saya bangun personal branding dulu, baru menarik para klien, seperti itu. Oke, mungkin dari itu saya aja. Dari saya itu aja. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya, kalau Muhammad Zahren pertanyaannya. Seperti biasa, ini bukan Zoom yang premium. 3 menit lagi, ini keluar. Jadi ini di end aja dulu, terus nanti masuk ke link Zoom-nya lagi ya. Oke. Oke. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari Kak Rasmi? Gabriel nggak mau nanya, Kak? Mungkin saya satu, Kak. Ya, mohon maaf suaranya. Kenapa? Boleh, Kak? Ya udah. Oke. Semisalnya tadi kita sudah menghasilkan foto yang bagus nih, estetik. Nah, agar jadi cuan itu gimana ya? Itu caranya diposting di mana atau ya itu? Oke, jadi kalau dari pemikiran saya sendiri, untuk menghasilkan cuan dari seorang fotografer ini, apalagi kita yang masih pemula, kalau saya sendiri sih sarannya kita bangun personal branding aja dulu di di Instagram atau sosial media lainnya. Bisa juga kayak misalnya kita nih banyak temen gitu, kita bisa aja kayak motoin dia secara gratis. Biasa kan masih pemula, jadi kita harus gratisin aja lah dulu, namanya juga cari koneksi gitu kan. Jadi seperti itu, kita harus lebih ke mencari koneksi. Setelah itu bangun personal branding, tingkatkan skill, promosi. Seperti itu. Bisa juga melewati sekolah yang memang khusus fotografer, seperti itu. Jadi kita bisa dapat sertifikatnya. Nah, itu bisa sebagai kayak sebagai sebagai ini. Kalau misalkan kita mau ngelamar ke perusahaan yang membutuhkan jasa fotografi, seperti itu. Jadi bisa juga dengan sekolah. Tapi kalau saya pribadi sih kan saya nggak sekolah fotografi ya, beda banget teknik informatika sama fotografi. Tapi ya itu karena saya hobinya fotografi gitu. Jadi saya lebih ke ini, lebih biasanya motoin teman-teman aja sih. Ya, Mbak Halimah ya, teman-teman juga, saya sering motoin teman-teman gitu, dan hasilnya ya nggak jelek-jelek banget ya kan. Awas aja kan bohong bilang jelek, beneran saya udah semaksimal mungkin mengambil gambar Anda, seperti itu. Terus komen dari teman-teman juga nggak ada yang buruk, alhamdulillah. Makasih loh teman-teman gitu. Gabriel. Oke, terima kasih, Kak. Itu saja. Ya.
Oke, mungkin dari Muhammad Zahren. Oke, jadi mau tanya Kak, fotografi itu sama juga kah video buat sinematik gitu atau foto aja gitu, cuma foto-foto doang? Kenapa boleh diulangi dan dikerasin suaranya? Jadi fotografi itu sama video sinematik itu sama kah atau berbeda gitu? Berbeda dong, namanya aja dari awalnya udah beda, fotografi, videografi. Jadi kalau fotografi ya dalam bentuk foto, kalau videografi dalam bentuk video, seperti itu. Ya, oke, makasih. Tapi ya sama-sama membutuhkan skill itu tadi, entah itu kayak pewarnaannya atau pencahayaannya atau tata letaknya, seperti itu. Oke. Mungkin sudah nggak ada lagi ya pertanyaan. Terima kasih Kak Rasmi. Mungkin lanjut ke speaker selanjutnya itu Pasya Melanda dengan materi kerajinan tangan. Mungkin Pasya sudah siap? Siap. Em, Izin share screen. Sebentar. Oke, silahkan. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, jaringan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan presentasi tentang materi hobi yang dibayar. Saya mengambil tema tentang kerajinan tangan. Apa suaranya kedengaran? Sudah terdengar. Kedengaran. Ya, di sini saya akan presentasikan tentang tema hobi yang dibayar. Saya mengambil tema kerajinan tangan. Slide selanjutnya. Nulis. Coba. Ini coba. Apa itu kerajinan tangan? Kerajinan tangan adalah kegiatan menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan Apa itu kerajinan tangan? Kerajinan tangan adalah kegiatan menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan yang memiliki kualitas tinggi tentu harganya akan mahal. Jika kalian memiliki keterampilan dan berusaha untuk membuat suatu produk, mungkin dengan kerajinan yang akan Anda miliki bisa menjadi suatu usaha yang menjanjikan.
Contoh kerajinan tangan, sulam, seni lipat, tenda, bordir, seni dekoratif, dan sebagainya. Oke, berikutnya fungsi. Fungsi dari kerajinan tangan ini ada dua. Yang pertama, fungsi pakai adalah kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda kerajinan tersebut dan memiliki keindahan sebagai tambahan agar menjadi menarik. Yang kedua, fungsi hias adalah kerajinan yang hanya mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan guna dari barang tersebut. Contoh kerajinan ini seperti miniatur, patung, dan lain-lain yang hanya menjadi kenikmatan bagi siapa saja yang melihatnya. Oke, berikutnya. Sini ada manfaat. Manfaat dari kerajinan tangan. Yang pertama ada melatih kesabaran. Memiliki hobi kerajinan tangan sangat mampu melatih kesabaran seseorang. Orang yang bisa dengan tekun mengolah bahan-bahan sederhana menjadi sebuah barang yang memiliki tingkat pengolahan rumit dapat melatih kesabaran mereka. Yang kedua, mengasah kreativitas. Awalnya mungkin kita akan melihat tutorial pembuatan kerajinan tangan saat pertama kali mempelajarinya demi mendapatkan dasar-dasar yang diperlukan. Namun seiring waktu, kreativitas akan terasa sendiri untuk mengembangkan kreasi bentuk, warna, teknik, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, mengisi waktu yang bermanfaat. Kerajinan tangan adalah sebuah hobi yang bisa mengisi waktu luangmu menjadi lebih bermanfaat daripada kamu menghabiskan waktu hanya dengan menonton televisi atau membuka media sosial yang tidak ada habisnya. Mengolah kerajinan tangan akan sangat bermanfaat. Nomor 4, penghematan. Memiliki keterampilan untuk melakukan kerajinan tangan bisa membuat kita berhemat. Kreasi kita bisa menjadi kado istimewa dan spesial untuk orang-orang tersayang. Daripada memberi kado, kita bisa melakukan penghematan dengan membuatnya sendiri. Untuk itu, penerima akan jauh lebih senang. Tentu si penerima akan jauh lebih senang. Slide berikutnya. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Kerajinan tangan biasa digeluti oleh perempuan karena tingkat ketekunannya yang rata-rata lebih tinggi dari laki-laki. Ini bisa menjadi sebuah wadah pemberdayaan bagi ibu-ibu rumah tangga. Mereka bisa mengisi waktu di rumah dengan membuat kerajinan tangan sendiri. Yang terakhir, keenam, ladang bisnis. Tentu saja kerajinan tangan bisa menjadi ladang penghasilan kamu. Tidak banyak orang yang bisa berkreasi dengan pandai dan tekun. Manfaat bakat satu ini untuk menambah penghasilanmu. Ini kayak kalau kita sudah selesai membuat barang atau benda itu hasilnya bisa dijual dan dipakai si pembeli itu, ya. Oke, berikutnya sudah habis. Thank you. Maaf kalau suaranya sangkut-sangkut atau kurang jelas karena jaringan sih. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pasya tentang materinya yaitu kerajinan tangan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Mungkin saya mau ngajuin satu pertanyaan aja deh. Pasya udah buat kerajinan apa aja? Untuk kerajinan saya sudah pernah buat tas, gelang, kalung juga sudah pernah. Aksesoris untuk dipakai gitu. Oh, kalau Pasya ini apa namanya buat kerajinan itu dari bahan apa? Oh, saya pernah bikin tas pakai sedotan. Ada juga pernah bikin gelang pakai manik-manik sama kalung, manik-manik kecil.
Oh, terus kalau manik-manik itu kamu punya sendiri atau kayak beli lagi sama siapa yang produksi gitu? Itu dibeli lagi. Manik-maniknya dibeli lagi. Udah ada yang terjual atau udah kamu pasarin gitu? Sudah ada sih yang terjual kayak gelang gitu. Biasanya kamu ngasih harga untuk setiap barang itu berapa? Tergantung dari bentuknya juga sih Kak. Kalau gelang rata-rata 5 ribuan. Kalung kalung kadang ada yang 10 ribu. Kamu pasarinnya langsung kayak apa namanya, face to face atau kayak lewat sosmed gitu? Kalau pasarin enggak sih Kak. Kayak Kayaknya promosi. langsung dipajang di jualan gitu aja. Nanti kan ada yang beli, ada orang misalnya mau beli sembako lain tuh biasanya lihat-lihat. Kadang juga ada yang langsung beli gitu. Oh, kamu punya toko sembako terus kamu pajang di toko tersebut ya? Ya itu punya orang tua. Oh, apa namanya itu? Kalau apa ya? Aduh lupa itu barangnya kan banyak macam tuh. Biasanya yang paling laris tuh apa, jenis apa? Kalau biasanya itu gelang sih Kak. Gelang sih paling banyak, kalung juga, tapi kalung nggak terlalu. Gelang paling banyak, gelang. Lalu untuk pemberian harga dari setiap barang itu yang paling tinggi berapa ribu? 15 paling Kak, 15 ribu. Paling tinggi. 15.000 Paling itu tinggi. barang apa? Tas ya? Ya, kalau tas kayaknya itu kalung sih, kalung. Dia tuh kan ada macam-macam harganya tuh, tergantung bentuknya juga sih Kak, dari manik-maniknya juga. Oh, berarti makin bagus manik-maniknya itu semakin mahal juga harganya gitu ya? Oke, makasih ya. Sama-sama Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sama Pasya. Kalau sudah nggak ada, mungkin kita lanjut. Maaf banget, satu pertanyaan lagi. Oh ya, oke. Lanjut. Pasya, kamu paling kesulitan untuk buat Ya Kak, bisa diulang? Sangkut-sangkut suaranya Kak, maaf. Oke, untuk kesulitan pembuatan barang-barang tersebut, kamu paling sulit buat apa gitu? Kalau kesulitan tas kadang kan bikinnya itu dari sedotan ya, jadi nyambung-nyambung lagi. Kalau untuk estimasi hari atau timeline-nya itu berapa hari baru bisa selesai? Ya Kak, maaf, sangkut-sangkut suaranya Kak. Timeline untuk pengerjaan setiap barangnya itu biasanya berapa hari? Uh, kalau untuk tas sama kalung, kalau untuk gelang sama kalung itu biasanya sehari sudah jadi berapa gitu ya Kak? 5 lebih gitu. Kalau untuk tas 2-3 hari gitu mungkin. Oh, itu kamu full bener-bener seharian ngerjain itu doang atau kayak kamu tinggal-tinggal gitu? Kalau nggak sibuk sih Kak itu full ya, kerjain itu aja. Kalau sibuk sih ya ditinggal-tinggal. Oke, terima kasih Pasha, semangat ya. Siap, sama-sama Kak, terima kasih. Oke. Ini ada lagi yang mau bertanya? Sudah nggak ada. Kalau gitu kita lanjut ke speaker selanjutnya itu Kak Agnes dengan materi berkebun. Apakah Agnes sudah siap?
Oke, silahkan. Izin aku jadi partisipan lagi. Host dong. Kak, sebentar, Kak. Sebentar, Kak. Oke. Bentar guys, ambil tas. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Loh, aduh. Rusak, deh. Bentar. Bentar, lihat. Udah kelihatan nggak? Udah. Tak besarin. Nah, masih melek. Jaringanku agak menarik di sini. Tuh. Bentar, sini. Sabar guys, masih melek. Aku singkirkan ini dulu. Loh, kok kamu nanya? Iya, lupa. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Seperti biasa, untuk topik yang akan saya bawakan ini tentang berkebun ya. Jadi kita langsung aja. Oke, ini tentang ini gimana kasih namanya lagi? Oke, pengertian berkebun. Pengertian tanaman. Aduh, ini gimana cara ngilanginnya lagi ya? Oh, sorry. Ulang. Oke, pengertian tanaman dan tumbuhan. Pengertian tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan di suatu tempat atau ruangan dengan tujuan menerima manfaat ketika sudah waktu panen. Tumbuhan adalah flora yang berasal dari kingdom Plantae. Tumbuhan berkembang biak secara alami tanpa adanya campuran tangan dari manusia. Nggak bisa juga. Banyak masih lah. Perbedaan tanaman dan tumbuhan. Beberapa perbedaan tanaman dan tumbuhan diantaranya yaitu tumbuhan, yaitu flora secara luas yang meliputi tanaman. Artinya semua tanaman adalah tumbuhan, namun tidak semua tumbuhan adalah tanaman. Tumbuhan dapat hidup tanpa perlu budidaya, namun tanaman hidup dengan budidaya. Tanaman biasanya banyak diambil manfaatnya atau nilai ekonomi, yang sedangkan tumbuhan di alam bebas tidak semua diambil manfaatnya, atau sebagian tidak memiliki nilai ekonomi. Tumbuhan hidup memiliki habitat di alam terbuka, sedangkan tanaman hidup dibudidayakan pada suatu ruang atau media. Tanaman dikelompokkan berdasarkan pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi seperti tanaman kehutanan, tanaman pertanian, dan tanaman hias. Sedangkan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ciri karakteristik biologis seperti tumbuhan dikotil dan monokotil, tumbuhan hidrofil, dan lainnya, dan lain sebagainya. Nah, ya. Yang interset screen kelihatan aja kah gambarnya? Terlihat Mbak, Kelihatan. apa namanya suaranya agak sedikit agak lag gitu. Oh iya, kebetulan jaringan Indosat lagi kurang bagus ini.
Baik, Mbak. Pakai wifi Padepokan aja, Ping. Oh, bentar. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis sayuran. Yang pertama itu sayuran daun, sayuran batang, sayuran biji, sayuran akar, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi lapis, sayuran lanjut manfaat sayuran. Yang pertama itu mencegah dan mengurangi stres berlebihan, memperlancar buang air besar. Yang tiga itu penyakit jantung dan kanker. Yang keempat mempertahankan berat badan seimbang. Yang kelima sumber energi tubuh. Yang keenam bersihkan racun dalam tubuh, detoksifikasi. Dan selanjutnya mencegah kelahiran bayi cacat. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan mata. Ini lebih tepatnya wortel sih. Pengelompokan buah berdasarkan habitatnya. Yang pertama itu buah tropis, contohnya mangga, kedondong, pisang, manggis, nanas, dan lainnya. Yang kedua itu buah subtropis, contohnya buah seperti apel, anggur, blueberry, pir, dan lainnya. Selanjutnya itu sebentar. Buah-buah yang cocok ditanam di pekarangan rumah. Yang pertama ada mangga, yang kedua ada rambutan, yang ketiga ada jambu air. Manfaat mengkonsumsi buah. Yang pertama itu sumber vitamin, berbagai jenis vitamin ada di buah. Sumber air dan gizi, buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang terakhir itu adalah sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami. Yang ke-9 itu jenis-jenis tanaman yang cocok ditanam di perkarangan. Yang pertama bunga mawar, yang kedua bunga anggrek, yang ketiga bougainville, yang keempat pohon palem, yang selanjutnya itu buah stroberi, dan yang terakhir itu kamboja. Ya, sekian. Hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terus saya stop share. Oke, baik. Terima kasih Kak Agnes. Dengan materinya itu berkebun ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang Kak Agnes sampaikan barusan. Silahkan. Mohon maaf Mbak, mau nanya. Kalau kan Mbak hobinya berkebun ya, Mbak biasanya apa namanya itu berkebunnya yang tanamannya mau ini apa namanya, sering nanam apa? Wah, pertanyaan sangat sulit. Saya sih teh biasanya tuh ngikut mama bapak ya, pergi nanam lombok misalnya, ceceran gitu. Tapi kalau yang biasanya jual itu kayak buah rambutan gitu, yang buahnya tuh kadang berbuah 1 tahun sekali kayak gitulah, kurang lebih. Oh iya, Benar. kalau misalkan ini apa namanya kan ada kalau saya nggak salah pengertian, kalau itu rambutan itu ada banyak macam jenis gitu. Biasanya yang ditanam jenis apa, Mbak? Saya biasanya teh tanam buah koyakan. Tahu buah koyakan teh? Iya, tahu. Nah, itu yang biasa bapak saya tanam, jadi itu yang kami jual. Biasanya saya juga buat Kalau yang nastar. kalau yang ini ada kan, Mbak, yang kalau misalkan kita makan rambutannya itu yang dia kayak nggak bisa
keluar dan maksudnya masih nempel di Dagingnya. bijinya. Berarti Iya, koyakan itu yang nggak nempel kan biji, maksudnya iya yang nggak nempel kan di bijinya ya Mbak iya ya. betul. Mm. Biasanya Mbak ikut jualan nggak sih atau bantu-bantu aja gitu? Bantu-bantu aja sih. Biasanya mama tuh, tapi itu terakhir kali dijual 3 tahun yang lalu. Oh iya benar Mbak. Ditarakan. Oh gitu baik. Kalau saya boleh tahu biasanya penjualannya itu per kilogram, per plastik apa bagaimana Mbak? Kalau seingat saya yang 3 tahun lalu itu per karung. Oh, jadi kayaknya ini ya Mbak ya, orang kayak belinya per karung untuk dijual lagi. Enggak sih, diencer lagi sama mbak saya. Oh gitu. Iya, diencer lagi sama dia, dijual di Tarakan sana. Oh iya, itu maksud saya. Mereka belinya per karung gitu untuk dijual kembali. Iya kayak, iya. Kayaknya kurang lebih gitu. Soalnya sudah 3 tahun yang lalu, jadi agak lupa saya. Selain rambutan apa lagi Mbak? Ada buah mata kucing, tapi yang buah mata kucing itu kami makan. Sama buah durian juga. Ada Kalau kok Mbak saya bawa sendiri pasar. sukanya buah yang mana? Oh, aku sukanya tuh buah yang kayak manis-manis. Apa tuh yang manis? Kayak empaknya. Iya, wah terima kasih. Oke Mbak, makasih banyak ya atas jawabannya. Oh, kok free? Terima kasih. Saya stop share screen. Ada lagi pertanyaan mungkin barangkali? Saya izin bertanya untuk Mbak Agnes. Iya, Mbak Halimah. Jadi tadi di slide jenis-jenis sayuran gitu kalau nggak salah itu ada yang namanya sayuran umbi batang ya. Kira-kira itu contohnya seperti apa ya Mbak Agnes? Terima kasih. Aduh, saya lupa lah kasih taunya di mana. Kamu pernah lihat? Aduh, kalau saya boleh pakai bahasa Kayan nggak? Saya taunya bahasa Kayan aja. Boleh, Tahu boleh. namanya itu bahasa Kayan. Nah, kamu tahu tubo kah? Itu What is kayak, tubo? nah itu masalahnya. Saya nggak tahu tubo itu bahasa Indonesianya apa. Mungkin Batang, bisa kamu tahu dideskripsikan Mbak, biar lebih Udah, paham. Coba deskripsikan buah tersebut. Bentuknya kayak gimana Mbak kalau boleh tahu? bentuk. Kamu tahu ada kembangnya tuh warna merah nggak? Bunga itu warna merah. Tahu nggak? Nggak tahu Ya juga. lanjut Nah. silahkan dilanjut dulu Mbak. Nah itu batangnya itu dimakan, tapi yang muda. Namanya tubo kalau bahasa kayanya. Nah kalau bahasa Indonesianya aku lupa. Oh itu batangnya doang yang dimakan, bunganya enggak? Bunganya boleh dimakan. Itu biasanya ya boleh dimakan buat sambal gitu enak. Cobain deh. Oh oke. Ada lagi Mbak Halimah? Tidak sudah ya? Tidak ada, terima kasih atas jawabannya Mbak Agnes. Iya sama-sama. Makasih Kak Agnes atas presentasinya. Ini ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada ya? Ini 7 menit lagi. Kayaknya di end dulu ya. Oke. Langsung dilanjut aja nggak apa-apa, nanti kalau misalnya keluar langsung klik aja lagi. 7 menit itu lumayan lama. Jadi bisa dipakai untuk presentasi. Kalau gitu kita lanjut ke speaker selanjutnya itu Gabriel dengan tema bermain. Gabriel udah belum? Udah ya? Aku sudah pertama Oh, ini Pikun. Zahren, Muhammad Zahren dengan tema Joki Games. Muhammad Zahren sudah siap? Iya udah. Bisa kasih jadi host. Oke, sebentar.
Oke, silahkan Zahren. sih. Bentar ya, terus bagi share screen dulu. Ya, oh, oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini topiknya saya akan membahas tentang joki game ya. Seperti yang sebelumnya Gabriel bahas yaitu tentang game. Saya akan menambahkan sedikit cara menghasilkan cuan dari game yaitu salah satunya joki game ya. Atau bisa dibilang menawarkan jasa untuk memainkan untuk naikkan peringkat atau level dari akun-akun orang lain gitu. Kita masuk ke apa itu joki. Jadi joki adalah game online yang dimainkan secara profesional dan bekerja pada bidang game. Mereka menawarkan jasa atau memainkan game bagi orang lain yang ingin menaikkan peringkat atau level pada sebuah game. Atau dalam kondisi tertentu, mereka bertugas untuk mendapatkan sebuah item di dalam sebuah game. Mereka merupakan orang-orang profesional dalam bidang game. Mereka adalah orang-orang yang handal dan mampu memainkan game sehingga berjam-jam, sehingga kemampuan mereka dapat diperjualbelikan untuk para gamer yang ingin bermain game secara instan dan butuh eksistensi dalam dunia game. Kemampuan ini tentunya akan diganjar dengan bayaran yang menggiurkan. Terus, bagaimana agar bisa menjadi joki game? Yang pastinya salah satunya itu adalah harus jago main game ya. Kalau nggak jago ya, gimana pengen joki punya orang? Jadi hal itu sangat diperlukan karena sebagai seorang profesional yang mendapatkan bayaran akan bekerja untuk memainkan akun game orang lain untuk menaikkan peringkat atau level serta mendapatkan item tertentu. Kalau tidak jago dalam bermain game, tentunya hal itu akan menjadi utama menjadi joki game online. Kamu bisa menunjukkan kemampuan bermain game sehingga pemain game lain juga tertarik untuk menggunakan jasa. Salah satu saluran yang memungkinkan untuk menunjukkan kemampuan seseorang untuk bermain game yakni di YouTube dan tunjukkan kalau Anda jago bermain game online. Misalnya jago bermain game Mobile Legends dan isi channel Anda dengan video-video permainan game tersebut. Oke, jadi kita harus juga memiliki jaring dunia game ya, atau harus memiliki komunitas agar bisa meng-share kita tuh joki game gitu. Jadi selain jago juga harus memiliki jaring di dunia game, misalnya masuk ke dalam grup komunitas dari game yang Anda suka sekaligus kuasai. Dengan membangun jaring, maka akan lebih mudah bagi seseorang untuk menawarkan jasa joki game online. Semakin banyak orang yang tahu menggeluti profesi tersebut, tentu kesempatan untuk mendapatkan pengguna jasa joki game akan semakin terbuka lebar. Tapi yang paling penting adalah harus benar-benar menguasai dan jago bermain game. Dan yang ketiga itu menawarkan jasa joki. Menawarkan jasa joki untuk game melalui platform-platform atau media sosial di marketplace. Memiliki peluang untuk mendapatkan pelanggan dari seluruh penjuru dunia jika menawarkan jasa joki game online untuk melalui platform-platform atau media sosial dan marketplace ini. Artinya tidak terbatas jarak dan waktu sekalipun. Oke, sekian dari penjelasan singkat tentang joki game. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, Apakah ada yang ingin terima bertanya? kasih. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Iya, Kak Agnes, silakan. Terima kasih. Zara pernah ngejoki kan nggak? Kenapa? Suaranya Nah, joki game. Iya, saya ngejoki game biasanya.
Tapi untuk sekarang nggak buka joki game ya, karena lagi fokus ya tugas-tugas ini banyak banget. Oh gitu. Ya. Biasanya kasih tarif berapa ya ke pelanggan? Tergantung ya, kalau saya kan buka joki game itu ada game dari PC yaitu Valorant, dan kalau di HP itu Call of Duty Mobile ya. Kalau nggak Mobile Legends nggak main karena ya nggak bisa ngejoki Mobile Legends, susah. Jadi tergantung tarifnya itu tergantung dari peringkatnya. Kalau peringkatnya tinggi ya otomatis harganya juga tinggi kan. Soalnya musuh-musuhnya juga pasti lebih susah dan nggak mudah gitu. Itu aja sih. Tergantung Oh dari gitu. peringkat. Ya. Oke. Terima kasih Zahra. Ya, sama-sama. Izin bertanya untuk Zahrain. Ya. Zahrain itu ngejoki Mobile Legends juga nggak? Oh, kalau Mobile Legends saya nggak joki, Kak. Tapi kalau pengen ngejoki Mobile Legends, saya punya temenan juga bisa ngejokiin. Jadi saya bisa nge-share sama dia buat jokiin gitu. Oh, oke. Kirain ikut ngejoki di Mobile Legends juga. Soalnya kalau di Mobile Legends itu kalau ngejokinya itu mahal ya. Ya, karena kan Mobile Bisa dilanjut? tadi lanjutnya apa tadi ya? Lupa pertanyaannya. Oh ya, karena mahal. Kenapa mahal joki di Mobile Legends itu? Karena mainnya kan nggak sendiri ya, pasti butuh teman untuk bisa ngejoki gitu. Soalnya itu musuh-musuhnya kan mainnya bertim ya, 5 versus 5 gitu. Jadinya kalau sendiri lebih susah gitu. Apalagi kalau nge-carry orang itu kayaknya mustahil deh kalau sendiri. Jadi lebih susah, jadi makanya tarifnya mahal-mahal gitu. Ada yang 500, ada 400, 300 itu. Ya sih, aku ada lihat di apa tuh namanya di price list-nya itu untuk joki ML tuh sampai ratusan gitu. Iya, makanya ada yang Soalnya sampai musuhnya jutaan kan malah. susah juga, apalagi kalau ada yang nge-cheat gitu juga kan. Ya, benar kali. Itu aja sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Zahrain. Iya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kak Rasmi mungkin mau bertanya? Gabriel? Untuk saat ini saya belum ada pertanyaan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Zahrain atas presentasinya. Mungkin kita lanjut ke speaker selanjutnya itu Kak Halimah dengan materi dijahit. Kak Halimah dipersilahkan. Oke, sebelumnya izin koreksi bukan menjahit tapi merajut. Oh iya, merajut. Oh iya, sorry. Oke, untuk ini udah dijadiin host belum? Gabriel. Ada Gabriel nggak nih? Apa? Itu kamu host kayaknya. Salah klik. Astagfirullah, Ti. Udah berapa kali nih, Ti? Mungkin saya sudah mengantuk. Minum dulu, Ti, minum. Fokus. Lagi tadi kayaknya nggak fokus deh. Sorry. Oke, lanjut. Oke, baik, saya izin share screen ya. Ya, oke. Apa sudah terlihat? Sudah Mbak, udah terlihat. Oke, jadi hobi saya yaitu merajut. Simpel sih. Dan untuk tadi mau saya koreksi karena merajut sama menjahit itu beda ya. Meskipun nggak beda jauh-jauh banget, tapi ada perbedaannya lah kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama, apa itu merajut? Nah, merajut ini adalah metode pembuatan kain
dengan menggunakan benang rajut. Nah, jadi kalau dibilang merajut ini menjahit juga beda ya, meskipun merajut ini bisa pakai mesin juga, tapi untuk benangnya sendiri itu udah beda gitu. Jadi maka dari itu merajut dan jahit itu beda lah ya. Selanjutnya ada tips-tips menjahit nih. Siapa tahu setelah mendengar ini kalian ada kepikiran untuk mau coba merajut juga. Karena merajut ini sebenarnya mudah sebenarnya. Kalau sabar ya, kalau nggak sabar ya pasti sulit lah buat kalian juga. Yang pertama itu sebelum merajut kita harus tentukan barang yang ingin dibuat. Nah, selain membuat pakaian, kita tuh juga bisa membuat barang-barang lain, contohnya kaos kaki, atau enggak selimut, atau mungkin hal-hal lain lah ya. Kita ambil contoh misal kaos kaki ini, yaitu bisa memakan waktu tergantung dari detailnya juga, sama tergantung dari tutorial yang kita lihat gitu. Karena merajut ini gampang sih. Sudah saya bilang tadi gampang kalau bisa. Masalahnya banyak yang nggak bisa ya gitu. Kita lanjut saja. Yang kedua itu siapkan bahan. Ada benang dan jarum. Untuk jarumnya sendiri itu beda dengan jarum lainnya, jadi menggunakan jarum khusus gitu. Dan kalau untuk benang juga pakai benang, apa ya namanya ini? Kalau nggak salah benang wol gitulah sejenisnya. Benangnya tuh agak lebih tebal daripada benang yang lain gitu. Selanjutnya ini ada teknik merajut. Ada tusuk rantai, tusuk tunggal, setengah tusuk ganda dan tusuk triple. Jadi kalau mau merajut itu setidaknya harus hafal lah minimal kelima-limanya ini. Karena kalau di tutorial-tutorial gitu, baik di YouTube maupun di TikTok, mereka nggak ngasih tutorial kayak ini tusuk rantai dulu, begini, nggak kayak gitu. Tapi mereka langsung bilang 3 tusuk rantai, terus tusuk tunggalnya 5 gitu. Jadi mereka langsung sebut berapa jumlahnya untuk teknik-teknik ini. Jadi kita harus hafal lah minimal gitu. Selanjutnya adalah meniru. Nah, jadi kalau kita mau merajut itu kita harus sering-sering meniru. Kenapa? Karena untuk membuat hal-hal baru dengan merajut itu agak susah gitu ya. Jadi kita tentuin dulu, misal kita mau bikin kaos kaki nih. Nah, kita bisa tiru di YouTube gitu cara merajutnya. Nah, jangan kita mau bikin kaos kaki tapi kita nonton tutorialnya untuk membuat baju, itu nggak akan bisa gitu. Karena udah beda konteks, meskipun teknik yang dipakainya itu sama, misal tusuk tunggal gitu, tapi hasilnya itu akan tetap berbeda, seperti itu. Selanjutnya ini ada kunci dari merajut, yaitu sabar dan telaten. Kalau semisal kita nggak sabar, itu nggak akan selesai, karena untuk merajut itu sendiri memerlukan konsentrasi yang tinggi ya, dan benar-benar harus sabar dan harus telaten. Jadi kalau semisal kita nggak sabar, kita pengen buru-buru banget untuk melihat hasilnya, itu nggak akan bisa. Karena kalau kita agak meleng sedikit dari merajut ini, itu jahitannya itu udah agak amburadul gitu. Jadi terpaksa kita harus ngulang kalau misalnya kita nggak sabar gitu. Dan juga harus telaten karena untuk membuat sesuatu barang satu persatu gitu ya, kita satu persatu membuat rajutannya. Jadi kalau kita nggak telaten merajutnya itu akan setengah-setengah gitulah. Jadi harus banyak-banyak sabar dan telaten juga. Nah, selanjutnya kita sampai di perbedaan merajut, merendah, dan menyulam. Nah, ketiganya itu mungkin 11-12 lah miripnya. Nah, untuk merajut dan menyulam itu perbedaannya ada di jumlah jarum dan benang. Kalau merajut itu hanya perlu 1 benang dan 1 jarum. Sementara untuk menyulam itu membutuhkan 2 jarum dan 2 helai benang.
Sementara untuk merajut dan merenda itu perbedaannya ada di jenis jarum dan jenis benangnya saja. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya merajut ya. Dan juga untuk merajut ini kita bisa perjualbelikan gitu. Misal kita membuat baju, ya terus kita jual, dan bajunya itu pasti juga dengan harga tinggi karena apa tuh namanya, pembuatannya benar-benar lama gitu ya, dan penuh effort lah kalau kata orang sekarang. Jadi harganya bisa agak sedikit mahal dibanding yang lainnya. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saja. Baik, untuk Agnes, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Iya, terima kasih Teh. Jadi gini, tadi kan Teteh bahas tentang merajut ya. Iya, benar. Teteh sudah merajut apa aja nih kalau boleh tahu? Dan pernah jualnya juga nggak ya kira-kira? Merajut. Untuk hasil saya itu saya baru membuat bunga ya. Dari merajut ini saya baru membuat bunga karena saya kebetulan orangnya tidak sabaran ya. Jadi ya begitulah, tidak ada yang jadi. Tapi kedepannya akan saya coba lagi. Jangan ketawa, mohon maaf Mbak Agnes. Kedepannya saya akan coba lagi untuk membuat hal-hal baru seperti kaos kaki mungkin. Nanti akan saya bagikan kalau sudah jadi, tapi ya segitu saja. Terima kasih Mbak Agnes. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Mbak. Baik, silahkan Mbak Rasmi. Kalau boleh tahu terinspirasi untuk merajut itu dari siapa, Mbak ya? Kalau ditanya dari siapa itu sepertinya nggak ada ya. Soalnya saya waktu itu hanya kepikiran karena saya nggak punya hobi. Jadi saya berpikir nih kira-kira apa ya yang hobi yang bagus nih untuk saya coba gitu. Dan tiba-tiba kepikiran, oh kayaknya merajut bagus nih gitu. Meskipun sudah jarang saya tekuni ya, tapi lumayan menyenangkan untuk merajut asal sabar aja. Sayangnya saya nggak kurang sabar aja sih Mbak. Iya, mungkin kesabarannya setipis tisu Mbak ya. Iya benar sekali Mbak. Kebetulan setipis tisu, apalagi punya teman kayak kalian kan sangat menguji kesabaran saya. Oh iya, terima kasih loh Mbak. Kalau boleh tahu itu kenapa ya? Apa namanya? Saya mau ini deh lihat yang jadi itu dulu deh Mbak. Ada nggak? Bentar ya, saya cari. Berapa menit Mbak nyarinya? Kalau lama ya kapan-kapan aja. Bentar, saya coba dulu ya. Ditunggu semenit Mbak. Rasmi sengaja. Bagaimana Mbak Halimah? Apa sudah ditemukan barangnya? Alhamdulillah ketemu. Boleh saya lihat Mbak? Soalnya saya bersama Mbak nggak sempat lihat beneran. Duh, ini hasilnya amburadul, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan. Mana Mbak? Karena merajut ini sulit-sulit gampang, sulitnya 2 kali, gampangnya 1 kali. Oh iya siap. Jadi hasilnya seperti ini. Duh, nggak jelas lagi bentuknya. Duluan Mbak. Lah, bisa di zoom nggak sih? Bagus itu. Ini tapi hasil. Mbak coba cute gitu. Coba Mbak dideketin lagi. Ini bunga, cuma ya gitu karena saya agak oleng dan tidak sabaran, jadi agak condong ke sini. Mana sih ini? Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Mbak ya. Bagus lah, semangat Mbak ya.
Walaupun kesabarannya kasih. tipis tisu, mungkin bisa ditingkatkan lagi kesabarannya biar setebal setebal ini. Udah Mbak, itu Baik, aja, Mbak. maafkan. Oke. Mbak, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin saya satu, Kak. Oke, silahkan. Semisalnya saya mau beli hoodie nih, hoodie ngerajut, bisa Kak pesan di Kakak itu? Kemungkinan bisa kalau mau nunggu setahun. Sangat tipis sekali ya. Bisa ya, oke Kak, makasih. Baik, terima kasih Gabriel atas pertanyaannya. Baik, karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, saya izin stop share screen-nya. Baik, terima kasih Kak Halimah tentang paparan merajutnya. Ini mungkin sudah nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Atau masih ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam pertemuan kali ini. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya itu dengan tema sekolah impian ya. Kalau begitu mungkin kita tutup sampai di sini pertemuannya. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.